Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa ibadihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Mudirul Matul Madrasah Al-Qur'an La Roibah Hanifida, khususnya Abi Hanif dan Umida sekeluarga, dan juga guru-guru sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan dari kitab Ubudiyah bab ke-11, yaitu khutbah untuk yang kedua kalinya. Jadi mengenai khutbah di sini kita lanjutkan dari yang kemarin. Yang kemarin kan sudah yang sholat Jumat dan juga sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Pada untuk kali ini mengenai sholat khusuf atau sholat gerhana matahari dan khusuf atau sholat gerhana bulan dan juga sholat istisqa. Jadi untuk sholat khusuf dan sholat gerhana matahari dan gerhana bulan itu ada sejarahnya. Jadi saat terjadi gerhana, Rasulullah SAW pergi ke masjid dan lalu menyuruh orang berkeliling berseru as-sholatu jami'ah, yang artinya sholat berjamaah. Lalu setelah semua orang, baik itu laki-laki ataupun perempuan datang, beliau bersama orang-orang yang datang itu melaksanakan sholat. Jadi sejarahnya kurang lebih seperti itu. Nah, dari itu Imam Malik dan Imam Syafi'i dan juga mayoritas ulama itu berpendapat bahwa sholat khusuf atau sholat khusuf, lebih singkatnya sholat gerhana, itu lebih baik dilakukan berjamaah. Jadi untuk mengenai kesunahannya, mengenai sholat ini, itu minimal 2 rakaat. Sunah yang pertama. Untuk yang sunah yang kedua, masing-masing 2 rakaat itu, masing-masing dari 2 rakaat itu dilakukan masing-masing 2 rakaat, karena ada kita sholat 4 rakaat. Nah, jadi pada 2 rakaat itu kita melaksanakan 2 rukuk dan 2 sujud. Masing-masing dari 2 rakaat itu maksudnya. Masing-masing dari 2 rakaat itu melakukan 2 rukuk dan 2 sujud. Jadi yang berikutnya dilaksanakan khutbah. Jadi ini kita bahas khutbahnya, itu dilaksanakan setelah sholat gerhana tersebut. Jadi apabila dilakukan sebelum sholat gerhana, maka itu hukumnya tidak sah dan bisa haram jika disengaja. Untuk syaratnya itu ya seperti biasa, cuman ada 3 hal yang mirip seperti sholat Jumat, yaitu didengarkan oleh jemaah dan orang yang berkhutbah yang sengaja memperdengarkan bacaan khutbah itu sendiri. Dan tiap rukun-rukunnya itu harus berbahasa Arab untuk rukunnya saja. Nah, untuk kesunahannya itu sunnah berpakaian jelek atau sederhana serta tidak berwangian. Jadi ya bebas lah, cuman ya bagaimana caranya sopan saja. Jadi cukup sederhana atau berpakaian jelek, cuman intinya ya jangan, kalau kita bilang itu menyesuaikan kondisi masing-masing. Jadi tidak serta-merta jelek, tapi bagaimana caranya tetap sopan di hadapan Allah. Nah, kita masuk ke sholat istisqa. Untuk sholat istisqa sendiri, seperti yang kita tahu, sholat istisqa adalah salah satu ibadah sholat meminta hujan. Jadi untuk secara etimologi itu meminta air secara mutlak, baik itu kepada Allah maupun kepada orang lain. Nah, untuk terminologi itu permohonan hamba kepada Allah untuk meminta hujan, kalau singkatnya seperti itu. Nah, untuk kesunahan untuk makmum, khususnya untuk masyarakat luas, itu sholat istisqa itu disunahkan. Namun untuk imam itu disunahkan untuk memerintah berpuasa 3 hari dengan catatan pada 3 hari puasa itu tidak bermaksiat, berbuat kebajikan semampunya dan bertaubat dari segala dosa. Nah, saat pelaksanaan sholat istisqa itu harus dalam kondisi berpuasa dan disunahkan untuk membawa hewan peliharaan, terus tidak berwangian, berpakaian lusuh. Jadi mungkin karena kedatangan hujan kan nggak mungkin kalau semisal kita pakai baju muslim gitu terus tiba-tiba hujan. Nah, jadi disunahkan berpakaian lusuh dan membawa sorban. Nah, untuk mengenai segala hal yang terkait sholat istisqa, itu seperti rukunnya dan sunahnya itu disunahkan seperti sholat Idul Fitri atau Idul Adha, atau singkatnya sholat Id. Jadi mengenai rukun dan sunahnya itu dikiaskan atau disamakan, dianalogikan dengan sholat Id. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai bab ke-11 dari kitab Ubudiyah mengenai khutbah yang part kedua. Jadi saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.